Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa fungsi eksponensial itu dirumuskan dengan fx, karena dia fungsi maka ada f dalam kurung x seperti ini. Kalau bisa juga f-nya ini diganti dengan huruf abjad yang lain, misalkan huruf G, H, A, B, pokoknya dari A sampai Z itu bisa digunakan untuk menamai suatu fungsi. Tidak selalu F, tapi karena kita familiar dan fungsi ini juga dimulai dari huruf F, jadi kebanyakan dan sering digunakan itu huruf F. Dalam kurung ini itu adalah variabel. Jadi kalau di sini X, nanti variabel yang digunakan yang di rumusnya itu adalah X. Tapi kalau di dalam kurung ini misalkan B, maka variabelnya adalah variabel B. Variabel itu adalah suatu huruf, ya. Pokoknya dari A sampai Z. Nah, sekarang fungsi eksponensial kemarin itu notasinya adalah A pangkat X. Ya, ini yang paling sederhana, atau fx sama dengan K kali A pangkat X. Ya. Itu adalah fungsi eksponensial bentuk umumnya. Nah, sekarang karena kita ingin menggambar, ada caranya, dan caranya itu berlaku untuk menggambar grafik untuk fungsi yang lain. Misalkan fungsi linear, fungsi kuadrat, itu caranya pun sama. Yang pertama itu buat tabel titik bantu yang terdiri dari x, y, x, y seperti ini nanti. Nah, semakin banyak titiknya, semakin mudah kita untuk menggambarnya. Jadi x ini nanti banyakin, ya. Kalau untuk menggambar grafik linear, fungsi linear itu dia minimal 2 titik. Kalau dia fungsi kuadrat misalkan, asal kalian tahu titik puncaknya, nanti bisa cuma untuk 3 titik dia sudah dapat bentuk parabolanya. Nanti itu di matematika wajib. Yang kedua itu langkahnya adalah gambarkan titik-titik tersebut, gambarkan titik-titik yang kita peroleh di langkah pertama ke koordinat Kartesius. Jadi koordinat Kartesius itu yang terdiri dari sumbu X yang mendatar ini, sumbu Y-nya yang tegak. Dan terakhir, itu cukup saya sampai 2 langkah aja. Sebenarnya ada langkah ketiganya, yaitu menghubungkan titik-titiknya. Jadi ya gambarkan, ini sudah termasuk dari menghubungkan. Saya rangkum jadi satu aja. Oke, nah ini ada contoh. Gambarkan grafik dari fungsi berikut. Yang pertama f1x. Jadi karena di sini ada 4 buah contoh dan namanya itu sama semua, jadi saya beri nama f1, f2, f3, f4. Yang pertama f1x sama dengan 2 pangkat x. Yang kedua f2x sama dengan min 2 pangkat x. Yang ketiga f3x sama dengan 2 pangkat x kurang 1. f4x-nya sama dengan 4 kurang 2 pangkat x kurang 1. Nah, perhatikan. Untuk yang nomor 2 ini penulisannya min 2 pangkat x. Artinya yang min itu adalah 2 pangkat x-nya. Kalau kalian, ini penulisan seperti ini sering ambigu. Maksudnya, min 2 pangkat x itu ya bisa ditulis seperti ini. Artinya itu adalah minnya itu milik dari 2 pangkat x. Jadi kita harus mencari dulu nilai dari 2 pangkat x, nanti kita negatifkan. Nah, kalau minnya itu dikurung seperti ini, ya, artinya min 2 itu adalah basisnya. Sedangkan x ini pangkat dari min 2. Kalau yang seperti ini, x ini pangkatnya hanya untuk 2 saja, bukan min 2. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita gambar. Yang pertama, f1x sama dengan 2 pangkat x. Langkah pertama itu adalah titik bantu. Jadi di sini ada tabel. Tuh 2, 3, 4, 5. Boleh lebih banyak lagi atau kurangin lagi, boleh. Yang penting itu minimal tuh paling tidak 3 lah. Nah, sekarang perhatikan. Karena fungsi eksponensial itu, dia itu memiliki asimtot. Asimtot itu suatu garis, ya, yang mana jika ketemu dengan grafik, dia itu tidak mengenai asimtotnya. Kalau dia asimtotnya itu adalah di sumbu X seperti ini, jadi semakin dia mendekati sumbu X, dia tidak bakalan menyentuh atau memotong sumbu X ini. Jadi asimtot itu semakin mendekat dia, tapi tidak sampai menyentuh ataupun memotong kayak gitu. Itu namanya asimtot. Nah, asimtotnya ini ya bisa kalian lihat
Karena dia tunggal, nih tunggal kan, langsung bentuk eksponensial seperti ini, maka asimtotnya itu dia 0. Ya, asimtot untuk eksponensial itu asimtot datar, yaitu sumbu X. Kalau dia tidak ada bentuk lain daripada langsung bentuk seperti ini, bentuk eksponensialnya. Jadi asimtotnya adalah asimtot datar. Nah, sekarang kita cari nilai titik-titiknya ini. Kita mulai dari misalkan negatif 1. Terus kita lanjut 0, 1, 2, 3. Nah, kita substitusikan untuk mencari nilai X sama dengan min 1, ya. Berarti di sini Y-nya, ingat sebelumnya kalian harus tahu bahwa Fx itu dia sama dengan Y. Ingat ya, Fx sama dengan Y. Suatu bentuk fungsi penamaan seperti ini, dia itu nilainya sama dengan Y. Nah, jadi F1x itu sama dengan Y. Nah, untuk X sama dengan min 1, ya ini di bawah aja. X sama dengan min 1, maka Y-nya sama dengan 2 pangkat X, ya kan? Nah, kita ganti nilai X-nya dengan min 1, berarti dapatnya 2 pangkat min 1. Karena dia pangkat negatif, maka tidak bisa langsung dihasilkan. Maka ini harus kita ubah menjadi bentuk pangkat positif, menjadi bentuk per. Ingat ya, kalau negatif dia ubah jadi bentuk per. Jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, jadi 1 per 2. Jadi nilai untuk X sama dengan min 1, Y-nya adalah 1 per 2. Nah, taruh di bawah sini. Terus yang di bawah sini itu adalah titik koordinat namanya, terdiri dari sumbu nilai X dan nilai Y. Jadi di sini min 1, setengah. Min 1, setengah. Ini dari sini sampai sini, yang di atas ini itu nilai X, yang di bawah ini itu nilai Y. Sedangkan ini adalah nilai titik koordinat gabungan dari X dan Y. Nah, ini untuk X sama dengan min 1. Sekarang kita ganti X-nya jadi 0. Maka di sini nanti berubah jadi berapa? X pangkat 0. X pangkat 0. X sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, berapapun kalau dia pangkat 0, nilainya sama dengan 1. Jadi di sini 1. Jadi titiknya 0,1. Kita lanjut, X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1. Maka kita ganti di sini pangkatnya menjadi 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kita taruh 2 di sini, 1,2. Terus kita ganti lagi sampai X sama dengan 3. Jadi di sini X sama dengan 2. Kita ganti di sini pangkatnya jadi 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi kita taruh di bawah sini 4. 2,4. Next, terakhir ini untuknya titik sama dengan 3. X sama dengan 3. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat, ingat ya, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Jadi dikali sebanyak pangkat. Ingat, basisnya itu 2 pangkat 3, maka 2 yang ini itu dikalikan sebanyak 3. Bukan 2 kali 3, bukan. Tapi 2-nya 3 kali. 2-nya 3 kali. Dikalikan seperti ini. Paham ya? 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Maka di sini titiknya 8. 3,8. Oke, sekarang grafiknya. Nah, grafiknya itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Ini sudah saya gambarkan, ya. Seperti ini. Jadi bisa kalian lihat sumbu X-nya itu yang ini, ya, yang mendatar. Sedangkan sumbu Y-nya itu yang tegak ini, yang tegak. Nah, titik yang pertama itu adalah min 1,1 per 2. Jadi X-nya itu sama dengan min 1, Y-nya itu setengah. Setengah itu di antara 1 dan 0, tepat di tengah-tengahnya. Jadi di sini min 1, setengah, tarik atas. Jadi karena setengah itu berada di atas, jadi naik min 1 ini, dari min 1 naik ke atas. Terus dari setengah ini, karena min 1 berada di sebelah kiri, maka putus-putusnya ke sebelah kiri sini. Jadi nanti titik temunya berada di sini. Nah, titik yang ini itu namanya min 1, setengah. Oke, lanjut. Titik yang kedua 0,1. X-nya 0, Y-nya 1 positif. Jadi dari titik 0, ya, dari titik 0 ini, kalian naik ke atas. Jadi langsung dari titik 0 ini langsung ke 1 positif ini. Jadi nilainya sama dengan 0,1 berada di titik ini, tepat pada sumbu sumbu Y. Sedangkan 1,2, X-nya 1, Y-nya 2 di sini. X-nya 1, ya kan? Y-nya 2 di sini. Maka hubungkan temunya titik di sini. Seterusnya sampai nanti grafiknya itu berbentuk seperti ini. Ada titik-titiknya. Bisa kalian lihat, ya. Nah, terus dapat titik-titik itu kalian hubungkan.
setelah kalian hubungkan yang ini garis merah itu, ya, itu adalah grafik fungsi untuk f(x) sama dengan 2 pangkat x. Jadi asal kalian tahu titik-titiknya, nilai dari titik-titik grafiknya itu, terus nanti kalian hubungkan. Ingat ya, menghubungkannya jangan lurus, itu harus bengkok kayak melengkung kayak gitu. Jadi jangan pakai penggaris dari titik sini digaris seperti ini, garis pakai penggaris, itu salah. Ya, kalau kalian menggambar grafik nilai mutlak itu betul kalau kalian menggunakan penggaris menghubungkan antara titiknya, karena dia bentuknya itu garis kayak lurus kayak gitu loh. Kalau ini dia lengkung, jadi kayak menggambar, kalian harus bisa menggambar lengkung ya, jangan lurus, ingat ini lengkung. Nah, ini adalah fungsi untuk f(x) sama dengan 2 pangkat x ya. Kalian gambar seperti ini. Oke, sekarang nomor 2, f2x sama dengan min 2 pangkat x. Seperti ini, ingat ya, minnya ini punya 2 pangkat x. Jadi di sini nilai x-nya sama dari min 1 sampai 3 yang saya pakai. Terus ini kita masukkan min 1. Jadi di sini y-nya, ingat, fx itu sama dengan y. Jadi sini langsung y sama dengan min 2 pangkat x. Berarti y sama dengan min dari, nah ini saya kurungin cara mengerjakannya, 2 pangkat min 1. Ya, x-nya diganti dengan min 1 karena di sini x-nya sama dengan min 1. Sama seperti tadi, berarti min buka kurung 1 per 2 pangkat 1 karena dia pangkatnya harus positif. Maka di sini menjadi min 1 per 2. Ya, dibuka kurung jadinya 1 per 2 di sini, berarti di sini min 1 per 2. Next, kita cari untuk x sama dengan 0. X sama dengan 0. Bagaimana? Di sini x-nya 0, berarti min dalam kurung 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Jadi di sini min dari 1 atau min 1. Jadi di sini tulis min 1. 0, min 1. Setelah itu kita ganti x-nya dengan 1. Jadi 1, 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Jadi jawabannya min 2. Di sini min 2, ini min 2. Setelah itu kita ganti x-nya sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 2 di sini jadi jawabannya min 4. 2 pangkat 2 itu 4. Jadi min 4. Min 4 di sini. Setelah itu ganti x-nya dengan 3. 2 pangkat 3 8. Jadi jawabannya min 8. Jadi di sini 3, min 8. Nah, sekarang grafiknya seperti yang terlihat pada layar. Ini yang pertama tadi min 1, min setengah. Jadi x-nya min 1 di sini. Di sini. Y-nya tuh dia karena dia negatif, jadi jawaban Y tadi kan semuanya negatif tuh. Berarti kita gambar negatifnya lebih banyak daripada yang positif. Ya. Jadi harus bisa-bisa menentukan grafik titiknya seperti ini. Jadi kalau untuk x sama dengan min 1, y-nya itu sama dengan min setengah, maka titik temunya berada di sini. Ya. Setelah itu untuk yang kedua titiknya adalah 0, min 1. 0 tepat pada titik tengah ini. Terus min 1 itu berada di bawah, maka dari titik 0 turun ke bawah, temukan tepat pada sumbu Y. Setelah itu 1, min 2. X-nya positif 1, Y-nya min 2, jadi dia turun. Jadi min 1 turun ke bawah ke sini, jadi titik 1, min 2-nya berada di sini. Nah, seterusnya sampai 3, min 8. Nah, kalian hubungkan asimptotnya tetap di sumbu X. Jadi menentukan asimptot itu lihat arahnya. Ini nggak mungkin kalau dia asimptotnya berada di bawah, karena semakin ke bawah dia semakin panjang, pasti ada nilainya. Tapi kalau dia dari min 1 ke min 2, itu dia nilainya semakin kecil. Nah, ini coba perhatikan, dari min 8, x 3, min 8 ini, itu dia semakin ke atas semakin mengecil angkanya, maka asimptotnya itu berada di sumbu X gitu. Kita lanjut untuk nomor 3, fx sama dengan 2 pangkat x kurang 1. Jadi perhatikan nilai x-nya tetap masih sama, min 1 sampai 3 saya pakai. Terus x-nya min 1 nih, x-nya min 1 kita masukkan, jadi y sama dengan 2 pangkat min 1. Jadi kita ganti x-nya dengan min 1, berarti min 1 kurang 1. Nah, hutang 1 berhutang lagi 1, jadi artinya hutangnya bertambah, artinya menjadi min 2. Jadi 2 pangkat min 2. Tetap karena pangkatnya negatif tidak boleh, maka kita harus ubah dari pangkat negatif menjadi pangkat positif, menjadi per 1 per 2 pangkat 2, yaitu 1 per 4. Di sini kita taruh 1 per 4. Jadi min 1, 1 per 4. Lanjut. Kita ganti x-nya dengan 0.
Sini X-nya 0, berarti 0 kurang 1. Jawabannya 2 pangkat 0 kurang 1 itu min 1. Ya, kalau di depannya ini 0, maka langsung kalian ambil angkanya, 0-nya ditutupin, jadi jawabannya itu min 1. Jadi di sini sama 1/2 pangkat 1 positif sama dengan 1/2. Di sini kita taruh 1/2. Nah, lanjut X sama dengan 1. X sama dengan 1. Di sini kita ganti, jadi 2 pangkat 1 dikurang 1. 1 kurang 1, 0. Jadi jawabannya 1. Jadi di sini 1,1. Next, X sama dengan 2 lagi. X sama dengan 2. Berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya 2. Jadi sini 2,2. Kalau X sama dengan 3, berapa di sini? X sama dengan 3, berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi sini 4. 3,4. Nah. Oke, nah sekarang lanjut, itu X sama dengan min 1 tadi, nilainya adalah 1/4. Jadi ingat ya, menggambar grafik. Saya perbesar dulu bentar. Perkecil tuh. Nah ini, dari nih 1, misalkan ini dari 0 sampai 1, seperti ini. Untuk menentukan dia 1/4, setengah, atau 3/4 seperti itu, ini dari 1 ya. Kalau dia 1/2, artinya kalian harus membaginya menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Berarti 1/2 itu di sini. Tapi kalau dia misalkan 1/4, maka kalian harus membagi menjadi 4 bagian yang sama besar nih. Kalau kalian sudah membagi menjadi 2 bagian seperti ini, tinggal kalian bagi dari 0 sampai setengah ini 1/4 jadinya. Setengah-setengah. Jadi dari 0 sampai setengah itu kalian bagi jadi 2. Jadi ukurannya dari 0 sampai titik ini itu nilainya 1/4. Kalau dari titik ini sampai sini itu setengah. Kalau ini 3/4. Karena kalian tadi membaginya menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Maka setiap titiknya ini per 4. Nah, ini 1/4. 1/4. Ini 2/4. Nah, 2/4 itu kan 2/4 itu kan kalau jadi perkecil menjadi 1/2. Nah, seperti itu. Jadi 2/4, 3/4, 4/4. 4/4 itu sama aja dengan 4 bagi 4, yaitu 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan grafiknya. Jadi nilai titik min 1, X-nya di sini, min 1. Setelah itu Y-nya 1/4. Jadi dari 0 sampai 1 ini, mana nih? 0 sampai 1, itu kita bagi menjadi 4 bagian seperti tadi. Jadi 1/4, min 1/4 titiknya berada di sini. Nah, yang ini, 1/4. Setelah itu, untuk 0,5 dari titik 0, titik pusatnya ini, itu naik ke atas tepat pada sumbu Y, itu setengah. Ya, dari 0 sampai 1 ini bagi 2, jadi setengahnya di sini. Terus, untuk X sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan 1. Jadi, hubungkan 1 seperti ini, dihubungkan set, temunya di sini, 1,1 berada di situ. Sampai nanti 3,4. 3,4 ya. Di sini nih, 3,4. Terus bisa kalian lanjutkan kalau yang mau, kalau nilainya ada 4. X sama dengan 4 itu nanti jawabannya Y-nya 8. Maka naik ke atas, X sama dengan 8. Y sama dengan 8 di atas ini. Nah, jadi grafiknya itu bentuknya seperti ini. Asimptotnya tetap. Asimptotnya itu adalah sumbu X tetap. Oke. Soal terakhir, F4X sama dengan 4 kurang 2 pangkat X kurang 1. Jadi di sini bentuk eksponennya dikurang 4. Nah, ada angka 4 di depannya ini, maka nanti asimptotnya pasti bukan di sumbu X lagi. Sekarang kita masukkan. Sini X sama dengan min 1. Kita ganti Y sama dengan, tulis dulu soalnya 4 kurang 2 pangkat X kurang 1. Sebenarnya kalian sudah menemukan nilai dari 2 pangkat X kurang 1 di soal sebelumnya. Jadi boleh langsung kalian lihat nilai Y tadi di soal sebelumnya atau kita kerjakan dari awal. Jadi di sini Y sama dengan 4 dikurang 2 pangkat X. X-nya min 1. Min 1 kurang 1. Jadi di sini sama dengan 4. Kita selesaikan dulu bentuk yang pangkat ini baru dikurang. Tidak boleh 4 kurang 2 itu tidak boleh. Jadi ingat ya. Kalau dia bentuknya berbeda seperti ini pangkat ya, bentuk eksponen, dan ini dia berbeda dengan ini. Sebenarnya dia bentuk pangkat juga sih, ada pangkat satunya, cuman karena di sini basisnya berbeda dan dia juga pengurangan, tidak ada sifat yang menggunakan
pengurangan, bentuk pengurangan. Jadi di sini tidak boleh dikurangkan. Jadi 4 kurang 2, misalkan kayak gini, 4 kurang 2, 2 buah X pangkat minus 1. Nah, ini salah nih, salah besar. Jadi kalian harus menyelesaikannya terlebih dahulu bentuk pangkatnya, baru nanti dikurangkan dengan 4. Jadi 4 ini tetap 2, ya dikurang dulu, 2 pangkat min 1 kurang 1 itu min 2 kan tadi. Nah, jawabannya berapa nih? Jadi 4 dikurang 1 per 2 pangkat 2. Ya, jadi ubah pangkat positif. Setelah itu kalian selesaikan 4 dikurang berapa? 2 pangkat 2, 4. 4 kurang 1/4 berapa? Kalau pengen main logika, berarti kan 4 kurang 1. Kenapa? Kayak gini aja dah. 4 kurang 1/4 ini itu jawabannya 3/4. Atau kalau kalian pengen tahu caranya, samakan penyebut karena dia pengurangan, tidak diperbolehkan kalau dia tidak sama bentuknya. Jadi di sini harus bentuk per 4 juga. Jadi 1/4-nya tetap, ubah nih 4 ini diubah menjadi berapa bagi 4 yang hasilnya 4. Atau bisa kalian langsung kalikan 4 kali 4, 16. Jadi cukup dikalikan dengan penyebutnya. Angka 4 yang ini kalian kalikan dengan penyebutnya. Misalkan kalau saya punya di sini 2 kurang 1/4, maka 2 kali 4 itu 8/4 kurang 1/4. Nah, seperti itu. Nah, 16 kurang 1 itu sama dengan 15. 15/4. 15 bagi 4 itu, ya, itu 3-nya. Jadi 15 bagi 4 itu dapat 3. 3 kali 4 itu 12. 15 kurang 12, 3 sisanya. Jadi 3 yang ini taruh di samping sini. Per 4. Per 4 ini karena dia per 4 dari soal, ya. Terus sisa yang ini itu taruh di atas 4-nya. Jadi 3/4. Jadi 4 kurang 1/4 itu sama dengan 3/4. Nah, seperti itu kita taruh di sini 3/4, maka minus 1,33/4. X-nya sama dengan 0 sekarang. Berarti kita ganti 4 kurang 2 pangkat 0. 0 kurang 1 min 1, jadi 4 dikurang 2 pangkat min 1, yaitu 4 dikurang 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 4 kurang setengah berapa? 4 kurang setengah sama dengan 3, 1 per 2. Ya, 3 setengah. Nah, setelah itu kita ganti lagi X-nya. Kita ganti, di sini taruh 3, 1 per 2. Jadi 0,31 per 2. Ingat 3-nya itu berada di samping 1 per 2-nya. Nah, kita ganti di sini. Jadi 1. X sama dengan 1 sekarang. Berarti 4 kurang 2 pangkat 1 kurang 1. 1 kurang 1 itu 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan berapa? 1. Jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi 1,3 di sini. Kita ganti lagi X-nya sama dengan 2. Ya, X-nya sama dengan 2 di sini. Berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Maka 4 kurang 2 pangkat 1, 2. Jadi di sini 2. Jadi titiknya 2,2. Next, kita ganti lagi X-nya dengan 3. Sini 3, X-nya berarti 4 kurang 2 pangkat 3 kurang 1. 3 kurang 1 itu sama dengan 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi jawabannya 4 kurang 4, 0. Jadi 3,0 di sini. Oke, nah ini grafiknya. Jadi grafiknya itu, yang pertama tadi di titiknya adalah min 1. X-nya min 1 di sini. Ya kan? Tepat di sini. Nah, setelah itu dari min 1 nilai Y-nya adalah 3/4. Jadi di sini kalau saya perbesar. Nah, nih. Jadi di sini 3/4. Jadi karena 3/4 ya. Nilainya itu 3/4 artinya lebih daripada 3. Dari 3 ini ke 4 jadi nilainya. 3-nya di sini 3/4-nya sama seperti tadi, kalian bagi menjadi 4 bagian. Di sini jadinya 3, 1/4-nya di sini titiknya. Ini 3 2/4. Tadi saya bilang 2/4 itu sama dengan 1/2. Jadi 3 1/2 di sini. Setelah itu di atas sini itu 3 3/4-nya. Baru di sini 3 4/4. 4/4 itu sama dengan 1. Jadi 3 tambah 1 itu 4. Jadi tepat pada titik 4 ini. Nah, jadi 3/4 di sini kalian hubungkan, naik ke atas, hubungkan ke kiri. Nah, temunya adalah titiknya di sini. Jadi min 1,3 3/4 itu titiknya ini. Yang kedua titiknya untuk X sama dengan 0. Tadi nilai Y-nya sama dengan 3,5. Nah, 3 1/2. Tepat di sini tadi. Kita kebetulan sudah mencari 3 1/2-nya di sini. Terus X sama dengan 1. Kita ganti dapat nilai Y-nya sama dengan 3. Jadi dari X sama dengan 1 naik ke atas, Y-nya sama dengan 3, hubungkan, dapatnya di sini titiknya. Terus X sama dengan 2.
X sama dengan 2. Nah, ini X sama dengan 2. Dapat nilai Y-nya tadi sama dengan 2, berarti hubungkan, dapat titiknya di sini. Terus X sama dengan 3. X sama dengan 3, tadi Y-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh titiknya di sini. Jadi dari titik ini, nah, dia semakin melebar ke sini, maka tidak mungkin, apalagi dia memotong sumbu. Nah, semakin melebar, tadi saya bilang, ini memotong sumbu X di sini, maka nilainya itu, ya, nilainya itu, atau asimtotnya itu, maksud saya asimtotnya itu, dia tidak berada di sumbu X, bukan di sumbu X, melainkan di X sama dengan, Y sama dengan 4. Jadi Y-nya ini tadi yang tegak ini, nilai 4-nya di sini kan tadi. Nah, dia semakin mengecil. Coba perhatikan, ya. Awalnya itu gede nih, jaraknya dari X sama dengan 3, itu ke sini kan gede nih, panjang. Terus dia semakin kecil, kecil lagi, ternyata asimtotnya berada di Y sama dengan 4. Jadi ini kalau saya tambahkan di sini, asimtotnya di Y sama dengan 4. Ya, Y sama dengan 4. Nah, bisa disimpulkan bahwa nanti kalau dia bentuknya seperti soal F4 ini, ada angka di depan suatu bentuk eksponen seperti ini, maka nanti bentuk atau asimtotnya berada di titik ini juga. Ya. Nah, seperti itu. Dan satu lagi, ya, perlu kalian ingat, ini tadi kan untuk F1X yang sama dengan 2 pangkat X, itu gambarkan seperti ini nih. Ya. Terus untuk F2X, itu min 2 pangkat X, gambarnya itu seperti ini. Nah, sebenarnya, kalau kalian perhatikan, dua buah gambar itu saling terbalik. Ini, sorry, saya hapus. Jadi, yang tadi F1X itu sama dengan 2 pangkat X, F2X itu sama dengan min 2 pangkat X. Kesimpulannya, kalau bentuk eksponensialnya ini sama, ini kan sama nih bentuknya, tapi yang satu positif, yang satu negatif, maka bentuk grafiknya itu berkebalikan. Coba perhatikan ya, ini tadi yang 2 F1, ini yang F1, dan ini yang F2, F2X-nya. Nah, kalau saya gabungkan seperti ini, nah coba perhatikan gambarnya itu dia saling bercermin. Yang satu positif berada di atas, yang satu tadi negatif, min 2 pangkat X ini berada di bawahnya, seperti ini. Jadi kalau ada bentuk suatu grafik, ya, dia berada di bawah bentuknya seperti ini, maka nanti nilainya itu sebenarnya negatif. Nah, sudah. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.